namamu? Aku dipanggil Peril. Bukan, mulai sekarang namamu Johan. Johan? Lizzie mengerutkan kening pada anak laki-laki itu yang terus gagap. Iya, Johan, kamu harus berusaha mengatasi kebiasaan gagapmu itu. Aku akan melakukannya, maaf. Dan kau tidak ingat apapun sebelum tahun lalu, mengerti? Kau hanya mengingat namamu, Johan. Peril yang sekarang bernama Johan membelalakan matanya mendengar perintah yang tiba-tiba itu. Apapun yang ditanyakan orang, kamu akan menjawab bahwa kamu tidak dapat mengingatnya. Itu tidak sulit, bukan? Iya, aku bisa melakukan itu. Bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu guru privat mulai besok. Dan kau akan belajar tata krama dan tutur kata bangsawan. Bahkan gerakan kecil pun harus sempurna, agar kau terlihat seperti bangsawan. Johan tampak tidak percaya diri. Tetapi Lizzie tahu bahwa manusia mampu melakukan apa saja jika didorong hingga batas kemampuannya. Seperti yang dilakukan 12 edit sebelumnya hingga saat akhir mereka. Lizzie memanggil seorang pelayan untuk memandikan anak laki-laki itu dan memberinya satu perintah rahasia. Taruhlah pil tidur di makan malamnya, dan saat dia tidur, tatolah kupu-kupu di dekat tulang selangkanya. Titik merah berbentuk kupu-kupu di tulang selangkanya menjadi bukti konklusif bahwa dia adalah keponakan kaisar. Penculikan itu terjadi 5 tahun lalu. Jadi jika dia memiliki begitu banyak kemiripan dengan bocah yang hilang itu, kaisar dan ibu kandung bocah itu akan tertipu. Baiklah, jika cerita aslinya tidak dapat membantuku, maka aku harus membuatnya sendiri. Sejak hari itu, Lizzie mengawasi setiap gerakan Johan, memastikan untuk menyamarkannya sebagai keponakan kaisar yang hilang. Hal ini menyebabkan pertengkaran besar lainnya dengan Cliff. Untuk apa kamu membeli budak? Aku butuh seorang pesuruh. Kenapa kamu butuh pesuruh? Pelayanmu sudah mengerjakan semuanya. Memangnya apa yang kamu tahu? Apa kamu tidak takut dengan gosip-gosip yang mungkin muncul jika kamu membiarkan seorang pemuda tampan selalu berada di dekatmu? Persetan denganmu. Setelah pertengkaran besar itu, dia mengunci pintu. Jengkel dan marah, Lizzie berusaha keras untuk menenangkan diri. Ia tidak bisa terus-terusan marah seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu tentang ini sebelum Edith datang ke ibu kota. Killian dan Edith akan datang ke ibu kota bersama putra mereka untuk menghadiri pesta hari nasional. Sebelum itu, aku harus mendapatkan kembali posisiku yang seharusnya sebagai pemeran utama wanita. Sudah lama sekali, Lizzie. Terima kasih telah mengundang saya, Yang Mulia. Lizzie menyambut Catherine dengan ramah yang telah mengundangnya ke istana untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Catherine yang biasa mengirim undangan setiap hari juga tidak mendengar kabar dari Lizzie selama beberapa waktu. Namun, mungkin karena Lizzie mengelola citranya lebih baik di luar keluarga Ludwig daripada di dalam, Catherine menerima Lizzie tanpa perbedaan berarti dari sebelumnya. Dan kemudian, seperti yang diinginkan Lizzie, Catherine mengalihkan pandangannya ke anak laki-laki di belakangnya. Siapa itu? Oh, dia anak yang kumiliki sebagai pesuruh. Aku menyelamatkannya karena kondisinya yang menyedihkan. Tetapi dia ternyata pandai dalam hal etika aristokrat. Benarkah begitu? Catherine mengernyitkan dahinya sembari mengamati anak laki-laki yang berpakaian rapi itu. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan melangkah di depannya. Siapa namamu? Nama saya Johan. Siapa? Johan? Johannes. Mendengar nama itu, ekspresi Catherine menjadi lebih serius. Saat itulah Lizzie melangkah maju. Putri, apakah ada masalah? Saya menyelamatkan anak laki-laki ini dari pelelangan budak. Dan sayangnya, dia tidak ingat banyak tentang masa lalunya. Lelang budak? Astaga. Tapi dia ingat beberapa hal. Johan, coba katakan apa saja itu? Johan menundukkan kepalanya dan menjawab. Saya ingat tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dan bagus saat saya masih muda. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di rumah itu, tetapi saya ingat ada permadani atau sesuatu yang tergantung di dinding dengan gambar matahari di tengahnya. Lalu,
Tanya Catherine dengan tangan yang gemetar. Yang saya ingat hanyalah seorang wanita cantik dengan warna rambut yang sama denganku, memanggilku Johan, dan bahwa saya punya seekor anjing putih dengan bintik-bintik hitam, dan nama anjing itu adalah Othello. Catherine kini pucat seolah hendak pingsan, dan dia buru-buru memanggil pelayannya. Panggil Bibi Sierra, cepat, katakan padanya, sepertinya aku sudah menemukan Johan. Pelayan itu bergegas memenuhi perintah Catherine yang mendesak, dan Lizzie menatapnya dengan bingung. Yang mulia, ada apa ini? Lizzie, di mana kamu menemukan anak laki-laki ini? Di sebuah rumah lelang budak di pinggiran ibu kota. Tadinya saya mengira itu adalah sebuah toko, dan ketika masuk ke sana saya menemukannya. Tapi ada apa yang mulia? Catherine menggenggam tangan Lizzie, air mata mengalir di matanya. Kau menyelamatkan Johan. Ya, aku pikir dia keponakanku Johan yang hilang 5 tahun lalu. Maksud Anda? Mata Lizzie membelalak, berpura-pura terkejut. Namun dalam hatinya, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, semua kerja kerasku untuk menjaga persahabatan dengan Catherine telah membuahkan hasil. Rasanya semua sakit kepala yang dialaminya telah terbayar sekaligus. Beberapa saat kemudian, pintu kamar Catherine terbuka tanpa ada yang mengetuk, dan seorang wanita berwajah putus asa bergegas masuk, diikuti oleh Kaisar dan Marquis dari Tereux, saudara laki-laki Kaisar dan suami wanita itu. Johan? Wanita itu bergegas masuk ke dalam ruangan, berdiri tegak begitu melihat anak laki-laki itu, lalu perlahan mendekatinya dan berlutut di depannya. Matanya mengamati wajahnya seolah mencari sesuatu. Wajahnya sudah basah oleh air mata. Johan, apakah kau mengingatku? Anak lelaki itu melirik Lizzie, lalu menggelengkan kepalanya canggung. Dia bilang dia tidak ingat banyak tentang masa lalunya, tapi dia ingat permadani yang tergantung di kantor Marquis. Dan Othello, anjing yang dia pelihara semasa kecil, itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ingat jika dia bukan Johan. Mendengar penjelasan Catherine, wanita itu menangis lagi. Tetapi Marchioness Tereux menangis terlalu banyak ketika dia mendengar bahwa anak laki-laki itu ditemukan di pelelangan budak dan bahwa dia pasti sangat menderita. Dia hampir pingsan. Ini akan membuat Sierra dalam masalah serius. Aku akan memanggil dokter untuk memastikan Johan baik-baik saja, dan aku akan mencoba menenangkan Sierra. Sang kaisar memandang Lizzie sembari menenangkan saudara laki-lakinya dan saudara iparnya yang telah menemukan putra mereka yang hilang. Jadi Nona Ludwig lah yang menemukan Johan. Iya yang mulia, dia bilang dia tidak sengaja bertemu dengannya di pelelangan budak saat dia berjalan ke tempat yang salah. Lizzie menyelamatkan nyawa Johan. Catherine menekankan bagian bahwa Lizzie adalah penyelamat Johan. Lizzie melambaikan tangannya. Itu hanya kebetulan. Saya hanya menolongnya karena saya merasa kasihan padanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Tentu saja tidak. Ini masalah yang dirahasiakan. Kaisar tersenyum dan mengangguk. Aku tahu kau pasti terkejut, tapi pesuruhmu tampaknya adalah keponakanku. Sekarang pulanglah dulu. Aku akan menghubungimu untuk memberi hadiah yang setimpal. Senang sekali yang mulia. Lizzie membungkuk, bingung tetapi sopan, dan kembali ke rumah besar Ludwig. Bagus, kalau semuanya berjalan sesuai cerita aslinya, aku akan diumumkan sebagai penerima medali kekaisaran sebelum Edith muncul. Begitu hal itu terjadi, Lizzie percaya dengan keyakinan yang kuat bahwa Duke dan Duchess yang telah menutup hati terhadapnya dan Clive akan kembali kepadanya. 5 tahun yang lalu, Marquis Tereux, adik bungsu kaisar, dan istrinya Sierra mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan. Pada suatu perjamuan luar ruangan di istana, putra bungsu mereka yang tercinta, Johan, secara misterius menghilang. Mula-mula mereka mengira anak itu tersesat dan mengambil jalan yang salah. Jadi mereka memfokuskan upaya mereka untuk menemukannya di dalam istana. Namun, saat para tentara yang menggeledah taman tersebut tidak menemukan apapun selain sepatu dan pakaian Johan, serta sebuah catatan yang berbunyi, "Jika kamu bicara tentang ini, aku akan membunuh anakmu."
Mereka pun sadar bahwa itu adalah penculikan. Dengan cemas, mereka menunggu kabar dari para penculik. Tetapi alangkah ngerinya, mereka tidak mendapat kabar apapun selama lebih dari seminggu. Sejak saat itu, Marquis Terox dan Kaisar telah menyewa orang untuk mencari Johann. Tetapi mereka tidak menemukan petunjuk tentang anak yang hilang itu. Hilangnya Johann dirahasiakan karena dikhawatirkan ada orang jahat yang mencoba melakukan penipuan atau para penculik Johann akan menyakitinya. Kemudian, setelah 5 tahun yang panjang, Lise menemukannya di sebuah pelelangan budak. Marquis Terox merasa seolah-olah batu yang membebaninya telah terangkat. Tuanku, dia baik-baik saja. Hilangnya ingatannya tentang masa lalu lebih mungkin disebabkan oleh trauma penculikannya daripada cedera kepala. Lagi pula, 5 tahun adalah waktu yang lama bagi seorang anak untuk melupakan masa lalu. Dia merasa sedih mendengar kata-kata dokter itu, tetapi memutuskan untuk bersyukur bahwa dia masih dalam keadaan sehat. Dan bagaimana dengan Sierra? Dia bersama Tuan Muda Johann sedang berbicara dengannya. Begitu ya. Ya, dia yang paling menderita. Seorang ibu yang kehilangan putra kecilnya yang baru berusia 8 tahun pasti sangat terpukul. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Marquis Terox merasa santai dan bahagia. Namun, saat Sierra kembali ke kamarnya setelah berbincang dengan Johann, raut wajahnya tampak kurang ceria. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Johann. Sierra? Sayang, ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Sierra menatap kosong ke angkasa, seakan berusaha mengingat kembali suatu kenangan. Johann punya tai lalat berbentuk kupu-kupu di lehernya, ingat? Tentu saja, kenapa? Dia tidak punya tai lalat. Dia punya tahi lalat di lehernya. Lalu, Sierra berkata perlahan, menatap tajam ke arah Marquis. Di tempat yang berbeda. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak itu mengingat Othello atau permadani yang tergantung di rumah besar jika dia bukan Johann? Itulah yang aku maksud.